Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah, yuk kita tetap semangat ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dari lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat segala berkat yang kami nikmati. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami datang dan sujud ke hadapan-Mu hanya karena kasih-Mu. Kami datang untuk memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah ini. Hari ini kami melakukan kebaktian sekolah minggu melalui media sosial dan secara online, serta dan masih dilakukan di rumah masing-masing. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Hadirlah Tuhan saat ini. Kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu, khususnya GKPS Teladan, supaya Roh Kudus memimpin mereka dan diberkati. Diberikan keselamatan, kesehatan karena situasi yang dihadapi saat ini. Diberi kepintaran sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mau membawa anak-anak sekolah minggu benar-benar menjadi anak yang baik di mata Tuhan dan hanya takut akan Tuhan. Firman-Mu menjadi andalan serta penghiburan bagi kami, terlebih di situasi saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita ucapkan titah yang ke-6 dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Simalungun. Pertama-tama kita baca dalam bahasa Indonesia. Pembacaan kita mulai. Titah ke-6. Jangan membunuh. Dalam bahasa Simalungun, titah pa onomhon, ulang ho mamuno. Sebelum kita berdoa, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering melawan orang tua kami berantem dengan saudara-saudara kami, dan masih banyak hal lagi ya Tuhan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar doa pengampunan dosa diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagu pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Tertulis di Yohanes 20 ayat 29b. Isinya adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, siapa yang masih ingat nama-nama ke-12 murid Yesus? Ayo, yuk sama-sama kita bernyanyi 12 murid Yesus.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya semoga sehat-sehat ya dek. Oke, puji Tuhan, kita dikasih kesehatan hingga saat ini dan kita pada saat ini masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Semua karena anugerah Tuhan menyertai kita. Amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, mencermati dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, nats kita yaitu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi kakak ucapkan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dengan tema Aku saksi Kristus. Sekali lagi, aku saksi Kristus. Ya, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak arti saksi? Ya betul. Saksi itu yaitu orang yang melihat secara langsung suatu kejadian atau peristiwa. Apa itu? Orang yang melihat secara langsung suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, seorang anak yang bernama Agi mencuri pensil Badu. Pada saat itu juga, seorang temannya bernama Cesi melihat kejadian tersebut. Jadi, pada saat itu juga, guru menanyakan, siapa yang mengetahui bahwa Badu kehilangan pensil? Siapa yang tahu? Lalu Cesi mengatakan bahwa dirinya tahu. Kenapa dia mengatakan itu? Cesi itu mengatakan dia mengetahui karena dia langsung menyaksikan kejadian tersebut. Cesi berani mengatakan hal itu karena dia memang melihatnya langsung. Yaitu Cesi adalah di situ saksinya. Bayangkan kalau Cesi tidak mau mengatakan kebenaran terjadi, pasti Badu rasa sedih ya, dia kehilangan pensil, tapi tidak ada yang mau menjadi saksi yang benar menyatakan kebenaran tersebut. Tetapi bila Cesi tidak mau mengaku juga,
Badu merasa senang, Agi merasa senang dan akan melakukan perbuatan tersebut itu karena tidak ada yang tahu menurut dia. Jadilah kita juga seperti Cesi yang berani menyaksikan kebenaran, mau menjadi saksi, ya Dik. Nah, firman Tuhan ini mengatakan kalau kita, apa yang kita lihat kebenaran, biarlah kita menjadi saksi. Juga di saat ini dikatakan bahwa kebangkitan Yesus banyak yang mengetahuinya, banyak yang menjadi saksi. Bisa kita lihat pada nats kita, yaitu pada ayat 5. Saksi Kristus bangkit yaitu mereka Kefas dan ke-12 murid Yesus. Juga 500 orang sekaligus yaitu pada ayat 6. Dan juga Yakobus juga dikatakan di sini yaitu pada ayat 7. Bahkan semua rasul Tuhan termasuk Rasul Paulus itu pada ayat 8. Wah, ternyata banyak sekali yang sudah melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus bukan berita bohong-bohong adik-adik. Itu benar terjadi. Semua itu ditulis dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita baca setiap waktu, setiap saat. Firman Tuhanlah yang memberitakan kepada kita. Firman Tuhanlah yang menceritakan kebangkitan Yesus. Sehingga walaupun kita tidak melihat kejadian tersebut, tetapi kita percaya bahwa Yesus kembali dari kematiannya dan menang melawan maut. Makanya adik-adik, karena firman Tuhan sudah menceritakan kepada kita, kita pun menjadi percaya. Setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Mari kita sama-sama mengatakan, aku saksi Kristus. Sekali lagi kita sama-sama mengatakannya, aku saksi Kristus. Caranya adalah dengan menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi orang tua, mengasihi kakak dan adik, dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kalau sudah hidup di dalam kasih Tuhan, berarti kita adalah menjadi saksi Kristus. Dan marilah kita semua menyatakan dengan perlakuan kita, perbuatan kita, bahwa kita saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan benarkanlah Tuhan kami untuk dapat melakukannya dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di tempat kami ibadah, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita.